Aku baru sadar, pengkhianat ayah ternyata orang yang pernah kupanggil keluarga. Aku tidak tidur semalaman. Bukan karena suara jangkrik di luar. Bukan karena udara Ramadan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi karena satu kalimat yang seperti diputar berulang-ulang di kepalaku. Seseorang di rumah ini sudah tahu semuanya. Aku mencoba menepis pikiran itu. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas wajah itu muncul. Di rumah ini hanya ada aku dan ibu. Jantungku berdegup keras. Bagaimana kalau selama ini ibu tahu ayah dijebak? Bagaimana kalau beliau tahu siapa dalangnya? Bagaimana kalau beliau memilih diam? Dan satu pertanyaan yang paling menyakitkan. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Pagi itu, rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara radio yang sering ibu nyalakan pelan-pelan setelah subuh. Tidak ada suara sapu lidi yang menyapu halaman. Hanya ada denting sendok yang beradu dengan panci. Berulang, teratur, tapi entah kenapa terdengar seperti menahan sesuatu. Aku duduk di kursi kayu dekat meja makan, memandangi punggung ibu yang sedikit membungkuk. Cahaya matahari masuk dari jendela dapur dan jatuh tepat di wajahnya. Dari situ aku bisa melihat garis-garis lelah yang selama ini luput dari perhatianku. Bukan lelah karena kurang tidur. Ini lelah yang lebih dalam. Lelah karena terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. Ibu masak apa? Tanyaku, hanya untuk memecah sepi. Sayur bening, kamu kan suka? Jawabnya tanpa menoleh. Kalimat yang sederhana, suara yang biasa. Tapi justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Semuanya terdengar normal. Terlalu normal untuk seseorang yang mungkin menyimpan rahasia sebesar ini. Aku memperhatikan tangannya. Gerakannya pelan, hati-hati, seperti orang yang sedang berpikir keras sambil berusaha terlihat baik-baik saja. Ibu, panggilku lagi. Kali ini beliau menoleh. Senyumnya tipis, tapi hangat seperti selalu. Iya? Pertanyaan itu sudah berputar-putar di kepalaku sejak semalam. Tapi saat momen itu benar-benar datang, tenggorokanku terasa kering. Ayah dulu pernah cerita soal masalah di kantor. Sunyi. Sendok di tangan ibu berhenti di udara. Hanya sebentar, mungkin tidak sampai 1 detik. Tapi waktu terasa melambat, seperti sengaja memberiku kesempatan untuk melihat reaksi yang selama ini tersembunyi. Lalu beliau kembali mengaduk sayur, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayahmu orang baik, katanya pelan. Jawaban yang aman, jawaban yang tidak menjawab apa-apa. Aku menunduk, menatap permukaan meja yang sudah penuh goresan halus. Meja yang dulu sering kami pakai makan bertiga. Meja yang menjadi saksi tawa ayah setiap kali beliau bercerita tentang hal-hal kecil di kantor. Cerita yang sekarang terasa seperti potongan kehidupan dari dunia lain. Orang baik sering dimanfaatkan, Bu. Ucapku hati-hati. Tangan ibu berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa melihat bahunya naik turun, menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Tapi ketika beliau menoleh, wajahnya kembali tenang. Kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang sudah lewat. Sudah lewat. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Bagiku, itu belum pernah lewat. Itu masih tinggal di setiap tatapan tetangga yang berubah sejak ayah pergi.
masih ada di setiap lamaran kerja yang ditolak tanpa alasan jelas. Masih ada di setiap malam ketika aku bertanya dalam doa, kenapa ayah yang sejujur itu harus pergi dengan cara seperti itu? Ibu tahu sesuatu ya? Tanyaku hampir berbisik. Beliau tidak menjawab. Hanya mengambil mangkuk, menuangkan sayur, lalu meletakkannya di depanku. Uap hangat naik ke udara. Ibu cuma ingin kamu hidup tenang, katanya lirih. Kalimat itu terdengar seperti permohonan, bukan penjelasan. Aku menatap wajahnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ketenangannya. Rasa takut. Bukan takut karena masa lalu, tapi takut karena masa lalu itu belum benar-benar selesai. Dan disitulah aku sadar, selama ini bukan aku yang mencari kebenaran sendirian. Ibu sudah menemukannya lebih dulu, dan beliau memilih memikulnya sendiri. Siang itu rumah terasa asing, padahal setiap sudutnya adalah tempat aku tumbuh. Tempat ayah dulu tertawa keras saat menonton berita, tempat ibu memanggilku untuk makan tanpa pernah bosan. Tapi hari itu, dinding-dindingnya seperti menyimpan sesuatu, sunyi yang tidak biasa. Seolah rumah ini sedang menatapku balik, menunggu apa yang akan kulakukan. Aku berdiri lama di depan kamar mereka. Pintu itu sedikit terbuka, sama seperti dulu. Ibu tidak pernah benar-benar menutupnya sejak ayah pergi. Seakan berharap suatu hari beliau pulang dan mendorongnya dari luar. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Perlahan aku masuk. Bau khas kamar itu masih sama. Campuran minyak kayu putih, sabun cuci pakaian, dan aroma yang selalu mengingatkanku pada pelukan ayah. Dadaku langsung terasa sesak. Langkahku pelan menuju lemari kayu di sudut ruangan. Lemari itu sudah tua. Bagian bawahnya sedikit lapuk karena pernah terkena air saat atap bocor bertahun-tahun lalu. Ayah pernah bilang ingin menggantinya, tapi tidak pernah sempat. Tanganku gemetar saat membukanya. Bunyi berderitnya memecah kesunyian, membuatku refleks menoleh ke arah pintu. Takut ibu tiba-tiba pulang dan melihatku seperti pencuri di rumah sendiri. Di dalamnya pakaian-pakaian ayah masih tergantung rapi. Kemeja yang dulu sering beliau pakai ke kantor, peci hitam kesayangannya, dan jaket abu-abu yang selalu kupinjam diam-diam saat hujan. Aku menyentuh lengan kemeja itu. Dingin, kosong. Tidak ada lagi hangat tubuh yang dulu ada di sana. Maaf ya, bisikku tanpa sadar. Aku berlutut dan membuka bagian bawah lemari. Di sana ada tumpukan mukena lama milik ibu. Putih, tapi sudah menguning di beberapa bagian. Terlipat rapi, seperti barang yang jarang dipakai tapi tidak tega dibuang. Saat kuangkat satu persatu, debu halus beterbangan di udara, membuat mataku perih. Dan di balik tumpukan itu, ada map coklat, kusam. Sudutnya sudah melengkung seperti sering dibuka lalu ditutup kembali. Jantungku langsung berdegup kencang. Map itu terasa lebih berat dari yang seharusnya saat kuambil. Seolah bukan kertas yang ada di dalamnya, melainkan potongan masa lalu yang selama ini disembunyikan. Aku duduk di lantai, bersandar pada sisi lemari. Tanganku berhenti beberapa detik di atas penutup map. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut kalau setelah ini, hidupku tidak akan sama lagi. Tapi rasa ingin tahu jauh lebih besar. Perlahan kubuka. Hal pertama yang kulihat adalah salinan surat pemecatan ayah. Kertas yang sama yang dulu kulihat sekilas di tangan beliau. Malam ketika semuanya berubah. Malam ketika rumah ini penuh bisikan tetangga dan tatapan iba yang tidak pernah kuminta. Di bawahnya ada beberapa lembar surat keberatan. Tulisan tangan ayah. Rapi, tegas, penuh keyakinan. Tapi di pojok kanan atas tidak ada tanda kirim.
tidak pernah dikirim. Dadaku terasa sesak. Berarti ayah sudah berusaha melawan. Diam-diam, sendirian. Lalu aku melihat satu amplop. Warnanya sedikit berbeda, lebih pudar. Di bagian depannya ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan yang dulu menuliskan namaku di buku tulis saat aku masih kecil. Untuk istriku. Tanganku langsung gemetar. Nafasku terasa berat. Ini bukan dokumen kantor. Ini bukan soal pekerjaan. Ini sesuatu yang pribadi. Sesuatu yang seharusnya hanya dibaca oleh ibu. Kenapa disimpan di sini? Kenapa tidak pernah diceritakan? Dan kenapa? Aku merasa setelah membaca ini, aku akan kehilangan sisa ketenangan yang masih kupunya. Di luar terdengar suara pedagang sayur lewat. Suara motor tetangga. Suara kehidupan yang berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar ini, waktu seperti berhenti. Aku memejamkan mata sebentar. Mengingat wajah ayah, senyumnya, caranya menepuk pundakku setiap kali aku pulang terlambat. Lalu, dengan tangan yang tidak lagi bisa kuajak kompromi, aku membuka amplop itu. Kertas itu terasa lebih tipis dari yang kubayangkan. Seperti sudah terlalu sering disentuh, terlalu sering dibuka, lalu dilipat kembali dengan hati yang ragu. Tulisan tangan ayah langsung menyambutku. Rapi, tegas, hangat. Tulisan yang dulu selalu membuatku merasa semua akan baik-baik saja. Tapi kali ini, setiap hurufnya terasa berat. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membaca. Istriku, jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Kalimat pertama saja sudah membuat pandanganku kabur. Aku bisa membayangkan ayah menulis ini sendirian. Mungkin di malam hari, saat aku sudah tidur, saat ibu mengira semuanya baik-baik saja. Tanganku makin gemetar. Jangan salahkan siapapun atas apa yang terjadi. Ini bukan salahmu, bukan juga salah anak kita. Dadaku seperti diremas. Ayah, bahkan dalam keadaan seperti itu, masih memikirkan kami. Mereka bukan orang kecil. Mereka punya kuasa, punya nama, punya cara untuk membuat orang seperti aku terlihat bersalah. Jantungku berdetak semakin keras. Berarti ini bukan sekadar fitnah biasa, bukan kesalahpahaman kantor. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah ayah sadari sejak awal. Aku sudah mencoba melawan, mengirim surat, mengumpulkan bukti, tapi setiap langkahku selalu dihentikan. Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Yang aku takutkan, kalian. Tanganku menutup mulutku sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara. Selama ini aku mengira ayah menyerah. Aku mengira beliau pasrah. Ternyata, beliau berhenti karena melindungi kami. Ada satu nama yang tidak bisa kutulis di sini. Aku tidak ingin surat ini menjadi bahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Kamu tahu siapa dia? Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Kamu tahu siapa dia? Berarti, ibu benar-benar tahu, dan beliau menyimpan semua ini sendirian. Bila suatu hari anak kita mulai mencari kebenaran, jangan hentikan dia. Karena dia berhak tahu bahwa ayahnya bukan pengkhianat. Nafasku tercekak. Tanganku menekan dada yang terasa sakit. Ayah tahu suatu hari aku akan sampai di titik ini. Beliau mengenalku sebaik itu. Kalau aku tidak sempat menjelaskan semuanya, tolong jaga dia. Jangan biarkan dia merasa sendirian seperti yang kurasakan sekarang. Aku tidak sanggup melanjutkan membaca sejenak. Kata-kata itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Seolah ayah sedang duduk di depanku sekarang, berbicara langsung, bukan lewat selembar kertas yang sudah menguning.
Di bagian paling bawah, ada kalimat yang ditulis lebih pelan. Tulisan yang sedikit goyah, seperti ditulis dengan tangan yang lelah. Aku tidak kalah. Aku hanya berhenti supaya mereka tidak menyentuh kalian. Air mataku jatuh di atas kertas itu, membuat tintanya sedikit melebar. Untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa bangga. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa lain yang muncul. Rasa yang selama ini tidak pernah ada. Marah. Bukan pada keadaan, bukan pada takdir, tapi pada seseorang. Seseorang yang membuat ayah harus menulis surat seperti ini. Seseorang yang membuat ibu hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Seseorang yang membuatku tumbuh dengan membawa nama yang tidak pernah kulakukan. Tanganku mengempal. Kertas itu bergetar. Berarti selama ini, ayah tahu segalanya. Ayah sadar beliau sedang dilawan. Dan ibu membaca surat ini, menyimpannya, menjaganya, sendirian, bertahun-tahun. Aku menempelkan kertas itu ke dada, seolah itu adalah pelukan terakhir dari ayah yang tertunda terlalu lama. Dan di tengah tangis yang tidak bisa lagi kutahan, satu kesadaran menghantamku keras. Ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang janji ayah, tentang kebenaran yang harus aku selesaikan, dan tentang satu nama yang sengaja tidak ditulis karena terlalu berbahaya untuk disebut. Malam turun pelan-pelan, seperti sengaja memberi waktu agar keberanianku habis duluan. Lampu ruang tamu menyala redup. Bayangannya jatuh panjang di dinding, membuat rumah ini terasa lebih luas, sekaligus lebih sepi. Ibu sedang melipat sajadah di sudut ruangan ketika aku keluar dari kamar. Gerakannya tenang seperti biasa. Terlalu tenang untuk seseorang yang menyimpan rahasia sebesar itu. Dadaku kembali berdebar. Surat ayah masih terasa hangat di genggamanku, seolah belum rela kulepaskan. "Ibu," suaraku parau. Beliau menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, Nak." Senyum itu. Senyum yang selama ini menjadi tempatku pulang. Tapi malam ini ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang rapuh. Aku duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa beberapa detik. Hanya menatap wajah yang selama ini tidak pernah benar-benar kubaca. Ibu tahu siapa yang menjebak ayah. Kalimat itu akhirnya keluar. Langsung, tanpa pelan, tanpa jalan kembali. Waktu seperti berhenti. Tangan ibu yang sedang merapikan lipatan sajadah tiba-tiba diam. Lama, sangat lama. Sampai aku bisa mendengar suara detak jam di dinding. Sampai aku bisa mendengar nafasku sendiri yang tidak teratur. Beliau tidak langsung menjawab, hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku melihat bahunya bergetar. Air mata jatuh satu persatu ke sajadah yang masih berada di pangkuannya. Bukan tangisan keras, bukan tangisan yang meledak, tapi tangisan yang seperti sudah terlalu lama ditahan, sampai akhirnya tidak punya tenaga untuk bersuara. "Ibumu takut," katanya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Dadaku langsung terasa sesak. Takut. Selama ini aku selalu melihat ibu sebagai orang paling kuat di rumah ini. Orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang tetap tersenyum meski tetangga mulai menjauh. Orang yang berkata tidak apa-apa saat dunia kami runtuh. Dan sekarang, beliau berkata, "Takut." Ayahmu datang malam itu dengan wajah yang tidak pernah ibu lihat sebelumnya. Ibu pikir hanya masalah kantor biasa, sampai dia bilang kalau ada orang yang mengawasi. Tanganku langsung dingin. Dia bilang, kalau dia bicara, kalian bisa kena. Air mata ibu jatuh lagi.
Ibu tidak peduli nama baik. Ibu tidak peduli orang mau bicara apa. Tapi ibu tidak mau kehilangan kalian. Setiap kata terasa seperti menghantam dadaku. Jadi selama ini, ibu diam bukan karena tidak percaya pada ayah. Bukan karena malu. Tapi karena beliau sedang menjaga aku. Menjaga kami. Sendirian. Ayahmu sempat bilang mau melawan. Tapi beberapa hari setelah itu, ada orang yang datang ke rumah. Aku langsung mengangkat kepala. Orang? Dia tidak mengancam dengan kata-kata. Tapi cara dia melihat kita, cara dia menyebut namamu, ibu tahu dia bisa melakukan apa saja. Bulu kuditku berdiri. Berarti ancaman itu nyata, bukan hanya perasaan ayah. Ibu minta ayah berhenti. Lanjutnya sambil menangis. Ibu yang memohon. Ibu yang bilang tidak usah dilanjutkan. Kalimat itu seperti pisau yang berputar pelan di dadaku. Selama ini aku mengira ayah menyerah. Ternyata, ibu yang memintanya berhenti. Dan ayah menurut, bukan karena kalah, tapi karena cinta. Ibu setiap malam tidak bisa tidur, katanya. Ibu takut ada yang datang. Takut kamu kenapa-kenapa. Takut pintu diketuk orang yang tidak kita kenal. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Selama ini aku hidup dengan rasa penasaran. Tapi ibu hidup dengan rasa takut. Setiap hari, setiap malam, bertahun-tahun, sendirian. Ibu simpan surat itu bukan untuk menyembunyikan dari kamu, Buksan. Tapi karena ibu janji sama ayah, kamu baru boleh tahu kalau kamu sudah cukup kuat. Tatapan itu, tatapan penuh rasa bersalah, penuh cinta, dan penuh kelelahan. Ayahmu tidak kalah, bisiknya. Aku langsung memeluknya. Pelukan yang selama ini tidak pernah kulakukan, sejak aku merasa harus menjadi yang kuat. Tubuhnya terasa kecil, hangat, dan rapuh. Di bahuku, ibu menangis seperti akhirnya diizinkan menjadi lemah. Maafkan ibu, katanya sela tangis. Aku yang harusnya minta maaf ibu, jawabku dengan suara yang pecah. Karena selama ini, aku tidak pernah benar-benar bertanya, bagaimana rasanya menjadi ibu. Kami terdiam lama dalam pelukan itu. Untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, tidak ada lagi jarak di antara kami. Tidak ada lagi rahasia yang berdiri seperti tembok. Yang tersisa, hanya dua orang yang sama-sama kehilangan dan sama-sama mencoba bertahan. Tapi di tengah kehangatan itu, satu kesadaran muncul pelan-pelan di kepalaku. Kalau ancaman itu dulu nyata, berarti sampai sekarang, bahaya itu mungkin belum benar-benar hilang. Tanganku masih bergetar ketika mengambil map berisi dokumen dari pria misterius di masjid. Kertas-kertas itu terasa berbeda sekarang. Tadi siang mereka hanya terlihat seperti bukti. Sekarang, mereka seperti pintu menuju sesuatu yang selama ini disembunyikan dari hidupku. Ibu, suaraku pelan, takut memecah sisa ketenangan yang baru saja kami temukan. Beliau mengusap air matanya dan mencoba menenangkan nafas. Aku membuka lembar terakhir. Dokumen dengan tanda tangan itu. Tanda tangan yang sejak pertama kali kulihat sudah terasa asing, tapi entah kenapa juga terasa dekat. Aku memutarnya pelan ke arah ibu. Ibu pernah lihat ini. Awalnya beliau hanya melihat sekilas. Lalu alisnya mengerenyit. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Darah seperti menghilang dari pipinya. Tangannya refleks meraih ujung meja, seolah butuh sesuatu untuk menahan tubuhnya. Ibu, aku mendekat. Beliau tidak menjawab. Matanya terpaku pada tanda tangan itu. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu bukan orang sembarangan. Akhirnya terdengar juga, sangat pelan. Kalimat yang sama yang seperti ayah tulis dalam suratnya. Dadaku langsung berdegup lebih keras.
Siapa dia, Bu? Ibu menelan ludah. Aku bisa melihat ketakutan lama itu kembali muncul di matanya. Ketakutan yang tadi sempat mencair oleh pelukan kami. Ibu kenal dia, bisiknya. Jantungku seperti berhenti. Kenal. Seberapa dekat? Ibu, siapa? Beliau menggeleng pelan seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Kenyataan. Ibu tidak pernah menyangka. Suaranya patah. Ayahmu juga tidak tahu. Ruangan terasa mengecil. Udara terasa habis. Dia pernah datang ke rumah ini. Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Suara jam dinding hilang. Suara motor dari luar hilang. Semua hilang. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri yang menggema di telinga. Ingatan-ingatan lama langsung berloncatan di kepalaku. Wajah-wajah yang pernah duduk di ruang tamu. Orang-orang yang pernah minum teh buatan ibu. Orang-orang yang pernah tertawa bersama ayah. Yang sering pakai mobil hitam itu. Tanyaku pelan, hampir tidak berani. Ibu menutup matanya. Satu anggukan kecil, dan tubuhku langsung terasa lemas. Aku ingat orang itu. Tentu saja aku ingat. Dia pernah menepuk pundakku dan bilang, "Jadi anak yang pintar ya, biar bisa seperti ayahmu." Dia pernah membawa buah tangan saat lebaran. Dia pernah duduk di kursi yang sekarang kutempati. Dia pernah makan dari piring yang sama. Dia pernah tersenyum. Senyum yang sekarang terasa seperti pisau. Dia yang membuat laporan itu, kata ibu dengan suara gemetar. Dia yang bilang ayahmu menyalahgunakan wewenang, padahal dia sendiri yang... Ibu tidak sanggup melanjutkan. Dadaku terasa panas. Bukan sedih, bukan lagi. Ini sesuatu yang lain. Marah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang pelan-pelan menumbuh dan mengisi seluruh tubuhku. Kenapa ayah percaya sama dia? Tanyaku lirih. Karena dia sahabatnya. Sahabat. Kata itu terasa begitu kotor sekarang. Ayahmu yang pertama menolong dia waktu dia jatuh. Ayahmu yang merekomendasikan dia masuk ke kantor itu. Dan dia membalasnya dengan kehancuran. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena ayah dijebak, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang pernah menjadi bagian dari rumah ini. Ibu tidak pernah berani cerita. Setiap lihat kamu tertawa dengan dia dulu, ibu tidak tega. Aku langsung menatap ibu. Berarti selama ini, setiap kali orang itu datang, ibu sudah tahu. Dan beliau tetap menyuguhkan teh, tetap tersenyum, tetap memanggilku keluar untuk bersalaman, sambil menyimpan ketakutan sendirian. Dadaku terasa seperti diremas. Dia tahu kita tahu. Ibu menggeleng. Ayahmu tidak pernah sempat membuka semuanya. Itu yang membuat kita masih aman. Masih aman. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku sadar semua ini bisa berubah kapan saja. Aku menatap lagi tanda tangan itu. Sekarang bukan lagi sekedar tinta di atas kertas. Itu wajah, itu suara, itu tawa yang pernah memenuhi rumah ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu siapa musuh kami. Seseorang yang dulu kupanggil Om. Lampu rumah tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali. Lalu redup seperti kehabisan napas. Aku dan ibu saling menatap. Belum sempat kami berkata apa-apa, ponsel di tanganku bergetar keras. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal.
Tanganku terasa dingin saat membukanya. Sebuah foto. Rumah kami diambil dari kejauhan, dari sudut gelap seberang jalan. Jendela ruang tamu terlihat jelas, tempat kami berdiri sekarang. Artinya, seseorang sedang memperhatikan kami. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Napas ibu tercekat di sampingku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memulai semua ini, rasa takut itu benar-benar nyata. Bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang malam ini, tentang keselamatan kami. Aku menggenggam ponsel itu erat. Kalau mereka sudah mengawasi, berarti langkahku selama ini tidak sia-sia. Artinya, aku semakin dekat. Dan aku tidak akan berhenti. Teman-teman, kalau kalian ingin aku lanjut mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, tuliskan di komentar. Lanjutkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di episode berikutnya, aku akan kembali ke masjid, menemui pria misterius itu. Dan kali ini, aku akan memaksanya menyebut nama itu. Tapi aku belum siap dengan apa yang akan kudengar. Karena ternyata, orang yang disebutnya nanti adalah seseorang yang setiap hari ku sebut dalam doaku.